Perkenalkan Pak, nama saya Lena Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tugas 1, yaitu pertama programnya dimulai dengan library standar, yaitu include stdio.h untuk fungsi input dan output. Selanjutnya include stdlib.h untuk fungsi umum seperti alokasi memori, dan include string.h untuk manipulasi string. Struktur mahasiswa, kemudian kita mendefinisikan struktur mahasiswa dengan type def struct. Struktur ini terdiri dari 5 anggota yang yaitu ID, tipe karakter, panjang maksimalnya 20 karakter, name, nama mahasiswa, maksimal 100 karakter, study program atau program studi maksimal 100 karakter, GPA atau nilai IPK bertipe float. Selanjutnya penyimpanan mahasiswa. Data mahasiswa disimpan dalam array global bernama student dengan maksimal 100 data. Kita juga punya variabel student count untuk menghitung jumlah mahasiswa yang telah dibuat. Selanjutnya fungsi create student. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan satu data mahasiswa ke dalam array. Pertama, dicek apakah jumlah mahasiswa sudah mencapai batas maksimal. Jika belum, maka nilai-nilai dari parameter seperti ID, name, year, dan studi program disalin ke dalam array student. Nilai GPA diset ke 0,00 sebagai default. Selanjutnya ada fungsi print student. Fungsi ini mencetak seluruh data mahasiswa ke layar. Setiap mahasiswa dicetak dalam satu baris dengan format ID, nama, tahun masuk, program studi, GPA, dan masing-masing dipisahkan dengan simbol pemisah. Selanjutnya ada fungsi main. Di sini di dalam fungsi main, program membaca input dari pengguna menggunakan fgets. Setiap baris dibersihkan dari karakter new line. Jika perintah yang masuk adalah create student, maka program mengambil isi perintah setelah tanda pagar dan memisahkannya menjadi ID, nama, tahun, dan program studi. Kemudian fungsi create student dipanggil. Jika perintah yang masuk adalah print student, maka semua mahasiswa yang telah disimpan akan dicetak menggunakan fungsi print student. Selanjutnya, tugas yang kedua diawali dengan import library standar, yaitu stdio.h untuk input output. Selanjutnya stdlib.h untuk konversi string ke angka. Selanjutnya string.h untuk manipulasi string. Selanjutnya definisikan dua buah konstanta. Max student untuk batas maksimal mahasiswa yaitu 100. Selanjutnya struktur data yang pertama, kita punya struktur student yang menyimpan ID mahasiswa, nama, tahun masuk, program studi, dan GPA atau IPK. Defaultnya 0,00. Yang kedua, kita punya struktur course atau mata kuliah. Yang menyimpan kode mata kuliah, nama kuliah, jumlah SKS atau kredit, dan nilai huruf seperti A, B, atau C. Penyimpanan data mahasiswa disimpan dalam array. Array course dan jumlahnya dicatat dengan course count.
Selanjutnya, fungsi create student. Fungsi ini akan membuat mahasiswa baru. Ia akan mengecek apakah kapasitas maksimal sudah tercapai. Jika belum, datanya akan disalin ke array student dan GPA-nya langsung diset ke 0,00. Fungsi create course. Fungsi ini menyimpan satu data mata kuliah ke dalam array course. Data yang disimpan antara lain kode mata kuliah, nama, jumlah SKS. Selanjutnya, print student. Print student dan print course ini keduanya mencetak seluruh data mahasiswa untuk mata kuliah. Output dicetak dalam format dipisahkan dengan tanda bib atau garis vertikal. Selanjutnya di sini ada fungsi mainnya. Fungsi mainnya pada fungsi utama, program membaca input baris demi baris menggunakan fgets. Setiap baris dibersihkan dari karakter nyulan lalu diperiksa. Jika perintah dimulai dengan create student, maka program akan mengambil ID, nama, tahun, dan program studi lalu menyimpannya. Jika create course, maka data mata kuliah akan diambil dan disimpan. Dan jika print student, maka semua mahasiswa akan dicetak. Lalu jika print course, maka semua mata kuliah akan dicetak. Selanjutnya, tugas yang ketiga. Program ini menggunakan 3 pustaka standar, yaitu stdio.h untuk input-output, stdlib.h untuk fungsi konversi, dan string.h untuk manipulasi string. Kemudian ada 3 konstanta utamanya, max student untuk batas maksimal mahasiswa sebanyak 100, max course untuk batas maksimal mata kuliah sebanyak 100, dan max line untuk panjang maksimal tiap baris input. Selanjutnya di sini ada struktur data. Terdapat 2 struktur utama. Yang pertama, struktur student menyimpan ID mahasiswa, nama, tahun masuk, program studi, dan GPA. Selanjutnya, struktur course menyimpan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS atau kredit. Selanjutnya, array data dan penghitung. Data mahasiswa disimpan dalam array student dengan jumlahnya dicatat oleh student count. Data mata kuliah disimpan dalam array course dan dicatat oleh course count. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya. Yang pertama, create student. Di sini menambahkan mahasiswa baru yang akan menyimpan semua informasi dan mengatur GPA menjadi 0,00. Selanjutnya ada print student. Fungsi ini mencetak semua data mahasiswa dalam format ID, nama, tahun program studi, dan GPA. Selanjutnya ada create course. Fungsi ini menambah mata kuliah ke dalam array course jika belum penuh. Selanjutnya ada print course, mencetak semua data mata kuliah dalam format objek, dalam format kode, nama, jumlah SKS, nilai. Selanjutnya ada find student by ID. Di sini fungsi ini mencari mahasiswa berdasarkan ID. Jika ditemukan, maka datanya dicetak, dan jika tidak, maka muncul pesan. Mahasiswa dengan ID ... tidak ditemukan. Di sini ada fungsi mainnya. Membaca input dari pengguna secara baris per baris menggunakan fgets. Setiap baris input diperiksa dan diproses berdasarkan perintah. Jika diawali create student, maka program mengambil 4 token, ID, nama, tahun, dan program studi, lalu menyimpannya. Dan jika diawali create course, program akan mengambil
kode nama mata kuliah, kredit, dan nilai lalu menyimpannya. Jika perintahnya adalah print student, maka seluruh data mahasiswa dicetak, dan jika print course, seluruh data mata kuliah dicetak. Jika diawali find student by ID, maka ID diambil dari input lalu dilakukan pencarian dan ditampilkan hasilnya. Selanjutnya ada tugas yang keempat. Di sini sama menggunakan 3 pustaka standar, yaitu stdio.h untuk input-output, stdlib.h untuk konversi string ke integer, selanjutnya string.h untuk manipulasi string seperti strcmp dan strcp. Kemudian kita mendefinisikan 3 konstanta, max student, max course, dan max line. Di sini max student bernilai 100 sebagai batas jumlah maksimal mahasiswa. Selanjutnya max course sejumlah 100 juga untuk batas jumlah mata kuliah. Selanjutnya max line di sini untuk panjang maksimal 1 baris input. Selanjutnya struktur data, ada 2 struktur yang digunakan, struktur student. Di sini struktur student menyimpan ID, yaitu ID mahasiswa bertipe array of char. Name, nama mahasiswa, masuk, study program, program studi. Dan GPA, yaitu nilai IPK bertipe slot. Selanjutnya struktur course. Struktur course menyimpan kode, name, credits, dan grade. Di sini selanjutnya array dan penghitung student adalah array yang berisi data mahasiswa. Student count mencatat jumlah mahasiswa saat ini. Course adalah array berisi data kuliah. Course count mencatat jumlah mata kuliah yang telah dimasukkan. Di sini fungsi-fungsi utama yaitu ada create student. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru jika student count masih di bawah batas maksimum. Maka ID, nama, tahun, dan program studi disalin ke array dan GPA diatur menjadi 0,0. Selanjutnya ada print student. Print student ini mencetak seluruh data mahasiswa dalam format ID, nama, tahun, program studi, GPA. Selanjutnya ada create course. Di sini menambah mata kuliah baru jika create course belum penuh. Data yang disimpan yaitu kode, nama kuliah, jumlah kredit, dan nilai huruf. Di sini selanjutnya ada print course. Print course ini mencetak seluruh data mata kuliah dalam format kode, nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai. Di sini selanjutnya ada find student by ID. Fungsi ini mencetak data mahasiswa yang memiliki ID tertentu. Jika tidak ditemukan, akan muncul pesan mahasiswa dengan ID tidak ditemukan. Selanjutnya ada find course by code. Fungsi yang mencetak data mata kuliah berdasarkan kode tertentu. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main berisi perulangan yang membaca input dari pengguna satu baris per satu baris menggunakan fgets. Baris tersebut akan dicek perintahnya. Jika create student, maka data mahasiswa baru dimasukkan. Jika create course, maka data mata kuliah dimasukkan. Jika print student, maka seluruh mahasiswa akan dicetak. Jika print course, maka seluruh mata kuliah dicetak. Jika find student by ID, maka mahasiswa akan dicari berdasarkan ID. Dan jika find course by code, maka mata kuliah akan dicari berdasarkan code. Semua pengecekan menggunakan strncmp untuk melihat awal perintah dan strcmp
dan strcmp untuk mencocokkan perintah penuh.